Nggak jadi petani lagi karena di situ ada ketidakpastian. Yang terbaik apa emang? Jangan Ada lah. banyak petani Indonesia ini dia akan nanam di komoditi yang harga tinggi. Iya. Nah itu kan nanti kan akan ada kekurangan suplai di komoditi lain. Nanti komoditi lain yang kekurangan suplai itu naik, dia akan pindah lagi. Nah, tapi Mantap. kenyataannya sendiri gitu ya, supaya kita mulai bertahan dari lingkungan terdekat dulu. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam Mas Irfan. Wes. Gue mau ditanya nih. Mas Umar ada di sini. Nah, Iya ada gue. Sehat nih? Emang kecil nggak kelihatan. Alhamdulillah sehat gue. Waalaikumsalam. Minal aidin Iya. dulu. Minal aidin. Aidin, Mas Irfan. Minal izin. Mau nama lahir batin. Ini belum salim nih, Oh iya, belum amal kita nggak ada dosa emang kita. Tanya kan. Oh, kita iya. setiap hari ketemu mulu. Bener. Jadi mana pulang kampung? Aduh, tahun ini nggak pulang kampung kita bre. Nah apa tuh nggak pulang? Apa tuh? Kejauhan kampungnya. Satu kejauhan ya. Iya. Terus yang kedua, aduh, masalah ekonomi. Iya sih kalau kejauhan ekonomi seret dikit rada susah. Iya. Pulang. Karena lumayan lah duit yang dibutuhkan. Jadi di Bekasi aja nih. Kita di Bekasi aja lah untuk tahun ini. Mas Umar pulang kan nih? Kalau gua alhamdulillah gua pulang menggunakan motor karena itu emang hemat ya kan ya. Yang hemat dan ya gitulah emang budaya gua, keluarga gua biasanya emang naik motor bonceng-boncengan aja. Selain naik motor kita juga pemburu mudik gratis. Sampai banyak banget scam iklan di Instagram tuh mudik gratis. Nggak taunya suruh nyetor KTP segala macam website scam. Nyokap gua ketipu. Gua Waduh. beliin. Lu gimana pulang kamu naik motor? Gua pulang sih, gua sekitar -3, -4 lah. Kalau gue pas hari H, jadi gue lebaran di jalan. Setelah besok paginya sholat id, baru gue berangkat lagi ke kampung. Nah, untuk kondisi tahun ini nih mudik gimana? Rame, sepi? Kalau gue sih, karena gue mungkin hari H ya mudiknya, jadi kemungkinan ya emang sepi, gue ngerasain di jalan. Ini yang H-4 kita tanya kenapa nih? Ya kalau yang gua lihat sih jalanan nggak seramai tahun kemarin ya, lebih agak lenggang. Apalagi udah ngelewatin kota-kota semacam Indramayu, Tegal, itu udah makin sepi. Apalagi lewat Semarang itu lebih sepi lagi. Terus juga faktor cuaca juga hujan deras tuh parah banget. Di Bekasi sendiri gimana nih? Apakah justru malah rame di sini atau gimana nih? Di Bekasi untuk tahun ini rame. Malah ya kita pikir-pikir banyak juga gitu yang nggak mudik. Yang nggak mudik tuh banyak. Apakah nasib pemalu banyak ya? banyak? Jadi nggak kita pikir Para tuh perantau nih. kita pikir tuh tadinya itu malah kita doang nih yang nggak pulang, ya kan? Pas begitu Idul Adha, Idul Adha, Cepetan. Idul Fitri, Proyek ternyata rame masjid, Iya. ya kan? Banyak yang nggak pulang. Makanya kita bingung ini. Sebenarnya ada faktor apa nih? Satu, apakah banyaknya PHK di mana-mana ya kan? Terus yang kedua, apakah banjir yang terjadi beberapa bulan yang lalu? Mungkin banjir itu juga bisa jadi salah satu faktor ya. Karena kan di sana ada kelumpuhan ekonomi. Di mana Betul. dalam satu hari itu banyak sekali ya hal-hal yang menyulitkan lah. Seperti contoh kan seharusnya duit yang kita prepare untuk pulang kampung ya kan, Malah buat kepake. buat beli Crisbo, Ah. buat bersihin banjir tuh. Bisa Umumnya buat servis kendaraan, buat servis, buat bersihkan mesin rumah. cuci dan lain-lain ya kan. Kalau Crisbo sih ada juga yang manggil pemadam, Pak. Iya. Itu buat klaster yang Oh, pagar tinggi-tinggi. oh gitu. Kampung-kampung nggak bisa. Nggak bisa, Nggak juga, nggak muat pak, mobilnya juga nggak muat pak. Tapi pemadam kalau dipanggil mau sih. Mau pemadam bayar. Pemadam Yang tuh- nggak bayar apa emang? Ah, Ya ada sebut. lah. Ah. Oh iya, ngomong-ngomong nih, pas perjalanan mudik kemarin, itu kondisi jalan atau aman-aman aja atau udah begal ya kan? Nah itu Pak, untuk di jalan itu yang saya kritisi udah 3 tahun belakang ini, 4 tahun lah, itu lampu
Penerangan. jalan. Iya sih, gua ngerasain. Itu sepanjang mana tuh? Di Waduh, Pantura banyak banget Pak, terutama di Subang gitu kan. Kalau misalnya untuk jalan rusak, Jalan berlobang? kita udah tahu lah Pantura sampai hari kiamat juga bakal ada jalan berlobang. Waduh. Cuman kan jalan berlobang ini pesimis itu ya. Pesimis itu ya. itu sudah jokes lama lah udah pada tahu. Tapi kan paling nggak kita tahu loh. Dari jalan yang berlubang itu gimana kita bisa tahu kalau lampunya juga mati. Betul. Kalau betul, lampunya nyala kan kita bisa tahu. Oh bisa ini menghindari lah ya. betul. Cuman ini maunya apa gitu? Udah jalan berlubang, terus lampu nggak dibenerin. Iya, benar sih. Tapi Berarti berita selama ini nih, berita kemarin pas mudik, ada berita yang soknya sampai patah di Pantura, itu berarti bener ya, nggak hoak gitu oh kan saya berita itu? di depan kendaraan gua sendiri, gua hampir kecelakaan Pak. Jadi di sepanjang daerah Batang itu Betul. kan hujan deras di jembatan-jembatannya itu tergenang air. Nah waktu itu ada pick up, dia kenceng, dia hilang kendali dan alhamdulillah gua nggak nabrak pick up itu gitu. Tapi ya poin pentingnya itu di sepanjang jalan Pantura ini tetap di lampu sih, itu Lampu fatal lah ya, banget. betul. Apa emang nggak ada dana atau maintenance-nya gimana, gue kurang tahu. Ada juga yang nuduh. Kalau desas-desus gogon underground, gosip underground, kalau ada Ya. jalan rusak pasti ada korupsi situ. Waduh, Waduh. Soalnya anggaran dari negara tuh ada, men. itu sepertinya agak berat itu pembicaraannya tapi itu kan, Pak. tapi kan proyek perbaikan Pantura ada terus Pak. Ya, Ada terus. selama ada terus, Iya. ya ada proyek. Di mana ada Tapi proyek, di situ proyek ada penerangan kesempatan. itu kan kita tanda tanya Iya. nih. Mungkin gua bisa usul ya ke para developer jalur Pantura nih, biar lampu suryanya itu baterainya kagak dimaling sama bajing locat, Waduh. ditanam aja di dalam itu. Setrum? Bukan. Di dalam apa? Di dalam itunya tiangnya. Oh, gua Kan kira biasanya kan dikasih kotak gitu, dan gua lihat gua pantekin nih kotak-kotaknya banyak yang udah hilang kan, Hilang. udah kebuka Betul. gitu, lampunya Oh. mati, kotaknya kebuka, tandanya kan baterai udah kagak ada. gua kira di strom tuh, ntar pada nempel Ya, di itu sih, situ. enggak, itu maksudnya masukan aja, barangkali kan orang itu kan proyek ada Ya gitulah. yang nonton. Ya maksudnya kan Nah, pemerintah kan lagi menggenjot pajak terutama dari kendaraan, apalagi Iya. ada isu 2 tahun mau disita, itu kan seharusnya kan juga ada timbal balik lah minimal Iya. di penerangan. Benar-benar. Kalau memang nggak mampu betulin jalan rusak kan paling nggak di penerangan juga. Seperti sini kan nyala semua kan enak dilihatnya kan. Tuh. jangan cuma kota-kota besar aja ya, yang maksudnya yang memberikan sumbangsi ekonomi lebih besar ke negara. Oh, kota itu aja yang dibangun, tapi yang kota-kota yang Yang lainnya terbengkalai. tanda Nah. kutip nggak dibangun juga. Mas Umar kendalanya apa nih kemarin di sepanjang jalan? Kalau gua sih ngebaca-baca gitu kan, gua ngelewatin 2 jalur ya, dari utara sama selatan. Lebih bagus selatan, tapi Ya. emang kalau di selatan tuh penerangan ya emang karena hutan, di banyak titik tuh emang gelap juga. Tapi sebenarnya. jalan bagus tuh. Jalan bagus, nggak ada berlobang. Berlubang tetap ada gitu lah. Kalau secara harfiah ada. Tapi Maksudnya nggak- lebih nggak parah banyak. dari Pantura Lebih parah kah? Pantura, lebih parah Oh. Pantura. Padahal kan kalau melihat secara historis gitu, jalur mudik paling rame itu ya Pantura gitu. Tolnya motor tuh Pantura. Mungkin itu kualitasnya Denles mungkin ya. Jangan dari Denmark cuma Iya. ditambal-tambal aja. Nggak tahu sih, Iya. nggak tahu ya. Jadi lebih bagus tuh karena memang basicnya Iya. Denles dulu udah konstruksinya bagus. Betul. Walaupun pekerjaannya nggak dibayar ya. Oleh Tapi ngomong-ngomong masalah mudik nih, pulang kampung ya kan. Dari tadi kita kayaknya berbicara tentang masalah perjalanan. Bisa nggak nih diceritakan, ya kan, di kampung tuh sekarang tuh seperti apa gitu? Apakah sama yang seperti yang dulu, Masih banyak gadis vendor gitu ya. ya, atau gimana gitu loh? Ya kan, Iya, iya. mungkin berapa tahun merasakan gitu loh. Tahun ke tahun ada perubahan nggak di setiap kampung? Gitu Pak. Ya dari ujung dulu dah. Kalau gua ada nih. Kalau dari gua sih gua kan di daerah Solo ya. Betul. Itu mulai terpangkas lah sawah-sawahnya, terus industrinya juga semakin banyak. Ya gitulah pokoknya udah beda dengan 10-15 tahun yang lalu. Jadi udah mirip-mirip sama di sini. Mungkin yang orang-orang lamanya mungkin baru yang masih pelestarikan lah model-model rumahnya, jenis pekerjaan yang dipilih itu mungkin tinggal orang-orang yang berusia lanjut. Bahkan di masjid itu kan juga kebanyakan yang Iya. sepuh-sepuh aja gitu.
Ya gitulah perbedaan. Kalau di Umar sendiri gimana nih? Iya, kalau di Daerah kampung mana? gua sendiri, gua di Klaten. Itu ya karena Klaten emang banyak banget sawahnya ya. Gua enjoy banget, inget banget dulu gua pulang kampung tuh enjoy banget bisa ngeliatin sawah hijau gitu. Terus juga ada petaninya. Beras Delanggu. Iya, dengan sekarang gitu gua ngeliat bener-bener banyak sawah yang udah terbengkalai aja. Ada yang udah dipanen tapi nggak dilanjutin apa untuk Nyawa lagi? nyawa lagi karena emang biasanya kan kalau menurut gua cerita nanya ke om gua di sono, harusnya emang sawah sono tuh nggak pernah berhenti untuk nanam, jadi setelah panen langsung bajak. Tapi kemarin tuh kayak udah setengah dipanen itu udah banyak itunya loh, apa namanya, Ilalang. gulma-gulmanya, Oh. ilalang, dan banyak juga yang udah nggak ditanemin. Rencananya mau dijual atau gimana kok mereka malah sudah nggak menanam lagi gitu? Kalau punya usut gua dengar cerita gitu, Ah. ya gua ngorek-ngorek lah, maksudnya ke sono kok bisa kayak gini. Ya gua ngobrol sama orang sono karena anak mudanya itu emang bener-bener nggak ada yang nggak ada, maksudnya tapi nggak banyak yang Sedikit lah ya. lanjutin Sedikit untuk untuk jadi petani. Untuk ya? jadi petani. Mungkin emang karena emang nggak dijamin juga sama negara gitu kan, dan karena itu apa, kalau gue juga dengar dari nyokap gue, pokoknya di kampung ibu tuh paling mengutamakan pendidikan, dan dari situ gue bisa ngebaca nih, pendidikan tuh nggak pernah datang dengan netral gitu, dia datang bersama juga dengan gengsinya. Orang yang punya pendidikan nggak mau lagi turun ke sawah. Ya mungkin pemerintah bisa ngasih itulah solusi lah di situ lah. Gimana caranya orang yang punya pendidikan bisa balik lagi ke sawah gitu, bisa balik lagi ke kampung. Padahal kan kalau mau lihat apa sendiri padi itu kan, nasi itu sampai apa eranya Soeharto aja nasi dijadikan apa makanan pokok, sampai Papua yang aslinya makan sagu diganti jadi nasi. Maksudnya se-urgent itu gitu loh mas, meskipun gua nggak bisa ngelihat secara positif juga gitu loh, orang yang asli makan sagu itu di luar konteks lah. Tapi kan masalah beras ini kan masalah yang krusial, itu kan bahan makanan pokok. Mungkin orang-orang nggak jadi petani lagi karena di situ ada Iya. ketidakpastian, Satu itu ada potensi gagal panen. ya, Betul. dua Masih mending lah kalau balik modal, kalau minus Tapi banyak bisa yang- jadi ada isu tuh sebelum-sebelumnya, bahwasanya ada petani milenial. Nah itu tuh. Nah, itu Yang bagaimana kita tuh? tunggu. Harusnya kita Jadi udah petani yang benar-benar digaji gitu kan. Jadi kan udah ada kepastian dong. Tidak menunggu lagi masalahnya hasil kan siapa panen. yang mau gaji? Nah, itu. Nah kan di situ kan itu sebenarnya tugas kita juga belajar tentang pertanian, dan seharusnya kan disupport oleh negara juga. Betul. Jadi orang udah belajar tentang pertanian, sudah apa ngerti tentang agrikultur dan sebagainya, tapi nggak disupport, harga jatuh kalah dengan impor, mau Iya, apa? ketika teknologi sudah semaju ini, masa pertanian masih caranya gitu-gitu aja gitu loh. Apalagi kan kita juga pernah dengar katanya ada yang dibantu traktor ditarik lagi, kan juga nggak tahu benar apa enggak itu. Ngeri Waduh. sekali kawan. Kita nggak tahu, maksudnya kan yang seperti itu kan semakin menurunkan semangat para petani gitu loh, yang mereka udah berharap disupport alat-alat modern, ternyata hanya buat dipajang doang, ya semacam itulah. Nah ini kan ngomong-ngomong pertanian ya, tadi kita udah bahas banyak. Nah kalau Irfan sendiri kan nih yang lebih ke peternakan nih, tadi Betul. kan mengaku bahwa ekonomi lagi apa, tidak ada dana habis buat pulang kampung. Betul. Nah sebenarnya apakah sekarang ini atau kemarin ada di sektor peternakan atau di usaha Irfan yang di sektor peternakan ada penurunan gitu, transaksi atau daya beli, kualitas peternakan? Ada ya, untuk beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir itu kan pembisnis itu berharap lah ya, ketika pergantian itu ya kan, ekonomi akan berarti kekuasaan itu kan ekonomi akan membaik gitu Iya, loh membaik. daripada sebelumnya. Akan tetapi udah berjalannya beberapa waktu ternyata masih begini gitu loh, seperti ini. Ya kalau dibilang menurun lah ya. Banyak yang menurun, di antaranya catering bla 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 itu kan nurun gitu loh. Berarti rata ini ya di segala sektor ya? Dari segala Coba sektor dilihat. sih emang kemungkinan rata Di ya. usaha Umar Iya, juga gua menurun nih? gitu sih ngerasa banget.
perbedaan tahun kemarin gitu sama akhir-akhir ini, jumlah pembelian tuh biasa gua jual sate tuh bisa tembus maksudnya per pagi itu per satu gerobak gua bisa 300, 400, paling sekarang kayak 200 mentok, 150, ya pokoknya rata-rata segitulah, 150 sampai 200. Selain karena emang gue juga nggak tahu kenapa harga cabai juga lagi naik banget. Satu emang musim hujan, maybe, gue nggak tahu ya. Dan mungkin bahan pokok lain juga sih sama pendapatan masyarakat sih. Gue ngerasa banget yang biasa pada beli 10 tusuk jadi tinggal pada beli, enggak, maksudnya menurun, nggak 10 tusuk lagi, men. Tapi nggak ngebon kan? Nggak ada ngebon, men. Nggak ada ngebon, kita nggak pakai mesin. Masih untung. gitu. Soalnya beberapa warung-warung itu kan Warung-warung Iya. itu bonnya Udah banyak gitu loh. pembeli menurun, bonnya naik. Nah, tapi kalau gua rasa sih salah satu turunnya ekonomi ini dari segala sektor ya. Mulai dari pancaroba, kemudian daya beli yang menurun, tadi juga termasuk bencana alam, dan yang paling penting ini dari kebijakannya. Iya, kebijakan. Dari kebijakannya. Bahwa desas-desus soal ekspor impor juga kurang apa ya begitulah. Terus juga soal tengkulak, ini kan seharusnya kan diambil alih dikelola oleh pemerintah gitu. Cuma gimana ceritanya harga cabai mungkin di pelanggan tinggi tapi di petani nggak seberapa. Tapi ini kalau misalnya dengan harga cabai di Temanggung sendiri, kampung bokap gitu, Tinggi. yang pas saban hari biasanya nanam tembakau, itu udah hampir Nanam cabai. setahun ini nggak nanam tembakau, nanamnya cabai. Nah itu kan mungkin ketika jadi banyak petani Indonesia ini dia akan nanam di komoditi yang harga tinggi. Iya. Nah itu kan nanti kan akan ada kekurangan supply di komoditi lain. Nanti komoditi lain yang kekurangan supply itu naik, dia akan pindah lagi. Ketika sana oversupply, nah itu kan harusnya yang seperti itu kan bisa diatur lah oleh pemerintah melalui kelompok-kelompok tani dan sebagainya untuk kestabilan harga. Ya berarti kita sebagai orang muslim yang ekonominya masuk bahkan menengah ke bawah ya, yang mungkin mayoritas penghasilannya di bawah UMR. Jadi katanya tuh ada yang mengatakan standar hidup layak itu satu orang mendapatkan penghasilan 1 UMR. Jadi kalau dalam keluarga ada 3 berarti 3 kali UMR itu nanti layak. Dan kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Nah ini jadi bagusnya mungkin kita lebih sebagai umat muslim itu lebih bijak dalam mengelola uang, Mengelola keuangan. dalam membelanjakan keuangan. Dan lebih kreatif lagi dalam berbisnis, berdagang. Betul. Jadi nggak monoton begitu aja lah ya, Ya. berdagang itu. Jangan sampai kita juga sebagai umat muslim gitu lupa meneladani bahwasanya Rasulullah kan juga seorang pedagang. Betul. Terus juga hindari juga budaya berutang. Judi online, oh gue kira ya Judi online jelas judi online haram. udah jadi budaya, men. Gua datang ke kampung nih ya, kampung Klaten yang pelosok, pemudanya juga pada judi. Iya. Maksudnya ini kan untuk sesuatu yang dibolehkan gitu. Tapi judi online sendiri memang salah satu faktor Iya, terbesar faktor juga itu, faktor yang membuat Itu ekonomi membuat- carut marut seperti ini. Jadi kan istilah kalau ada orang nih punya duit, misalnya siapalah tukang ojek atau siapa punya duit 10.000, 20.000 dia beli martabak, dia beli gorengan. Nanti tukang martabak, tukang gorengan beli tepung, beli minyak, beli apa? Akhirnya ada perputaran ekonomi. Iya, Tapi dia storekan ke website. ya, kalau dia store ke website ya atau ke Ya. Bangkok sono yang nggak tahu Nah, KK. Apalagi kemungkinan kalahnya itu 99,99%. Persen. Bulatkan jadi 100. Berarti nggak ada kemenangan dong di dalamnya. Hampir nggak ada. Ya jadi gitu menurut saya di tengah ketidakpastian ekonomi ini ya kita lebih bijak dalam mengelola uang, terus pergunakan untuk hal-hal yang penting. Kalau bisa jangan berutang, apalagi utangnya buat hal yang nggak produktif ya, seperti mungkin beli iPhone terbaru, iPhone 16 dan Oh. sebagainya. berat sekali kawan. Nah, tapi Mantap. kenyataannya banyak kan. Iya, benar. Lebih ikut judol apa sebagainya, nggak usah dah, di manage dulu baik-baik. Gimana Mas Umar closing Ini statementnya? dulu dah, gua tadi lupa, udah Waduh. kepikiran 2 paragraf lupa.
Intinya selalu Bertakwa kepada Allah. Bener men. Bertakwa kepada Allah. Rezeki aja dari Allah. Irfan sebagai pebisnis. intinya kita tetap bertawakal ya kepada Allah tetap. Karena gimana pun juga dengan kondisi yang seperti ini, satu emang benar tadi dikatakan Mas Halip, yaitu berhemat lah, intinya itu hemat. Nah yang kedua yaitu tetap kita jangan sampai dengan diujinya seperti ini, ekonomi yang seperti ini, kita berpaling gitu loh. Makanya kita tetap tingkatkan tawakal kita kepada Allah dan terus berusaha untuk terutama untuk para pembisnis. Teruslah berusaha karena yakin bahwasanya tidak ada suatu ujian yang Allah berikan kepada hambanya kecuali ada jalan tikus. Iya dong, jalan baiknya, keluarnya. jalan keluarnya, ya kan begitu. Itu dari saya. Gimana nih menurut Mas Umar apa tentang obrolan kita tadi nih? Kalau gue sih sebenarnya closing statementnya, nih gue nyala nggak nih? Gue closing statementnya, kita sebagai orang yang nggak pernah dapat kepastian selain daripada yang di atas gitu, kita harus pinter-pinter bersiasat gitu. Kita harus bisa mulai saling percaya kepada teman kita. Kita mulai bisa saling membangun jaringan dalam skup-skup paling kecil. Ibarat kata misal tani gitu, oke, harga kita nggak mau dimainin lagi gitu. Para petani-petani apa dari serikat tani atau dari kelompok-kelompok tani kecil, oke, harga nggak bisa mainin lagi. Gue nanam buat diri gue sendiri. Misalnya emang itu udah cukup, ya udah gitu loh. Kita maksudnya sebisa mungkin kita nggak menggantungkan banyak hal kepada negara yang sebenarnya emang belum bisa kita harapkan gitu. Kita Mungkin intinya suatu saat akan bisa kita harapkan gitu. berdikari secara diri sendiri dulu. Diri sendiri. Karena emang ada yang baru gua baca sekilas gitu ya, evaluasi dari 98 itu ketika emang demokrasi kita yang tadinya diusulkan ada fraksi-fraksi rakyat, itu kemudian ada terjadi peralihan malah jadi fraksi perwakilan, itu karena emang rakyatnya pondasinya belum kuat. Pondasi itu akan kuat ketika nanti siapa tahu akan ada revolusi. Waduh. Iya, kan, siapa tahu. Waduh. Revolusi kedua dong. Nah, Gak ada yang tahu, men. Gak ada yang Betul, tahu. betul. Boleh lah, Ada boleh. perubahan demokrasi secara langsung yang dimana bisa diwakili oleh fraksi-fraksi rakyat itu gitu loh. Dan itu sih sebenarnya kita penguatan fondasi aja di sekitar kita. Kalau misalnya beli gitu, sebisa mungkin jajan, belanja gitu, nggak ke korporasi besar ya, ke sekitar tetangga lu paling dekat gitu, samping rumah lu meskipun harganya beda 1.000-2.000, tapi itu menyejahterakan tetangga lu yang suatu saat mungkin dia akan jadi beli kembali ke kita juga gitu loh. jadi intinya berdikari ekonomi dulu ya, Iya. dimulai dari ketahanan pangan di keluarga sendiri, kemudian transaksi atau perputaran uang di lingkup. Oke, gitu. Siap. Oke, Terima kita kasih, Mas pamit Umar. lagi. Ketemu Sampai jumpa kembali. Idul Adha. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.